Reshaping Berakhlakologi, Latsar CASN 2025, Agenda 2. Kami dari kelompok 3B yang beranggotakan Impiani, Monika Sundawati, Muhammad Ridho, Linda Putri, dan Rosa Maria Rostandi. Adapun isu yang kami angkat untuk studi kasus di agenda ini yaitu terkait kasus manipulasi kehadiran ASN yang terus berulang. Adapun media menyampaikan bahwa praktik manipulasi absensi ASN kembali terjadi. Ini menunjukkan bahwa sistem absensi yang digunakan baik manual maupun digital belum cukup aman dan masih rentan disalahgunakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas mekanisme verifikasi kehadiran yang saat ini serta kurangnya pengawasan internal. Adapun kasus manipulasi kehadiran ASN ini telah melanggar nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabel, di mana nilai akuntabel ini seharusnya menuntut setiap ASN bertindak secara transparan dan bertanggung jawab atas tugasnya. Manipulasi absensi di mana titip yang seperti yang sedang terjadi yaitu titip absen ataupun pemalsuan data jelas mencerminkan ketidakjujuran dan kegagalan menjalankan tanggung jawab kehadiran. Dan ketika ASN absen dan tetap tercatat hadir, ini menciptakan ilusi kehadiran yang merusak akuntabilitas sistem kepegawaian. Adapun dampak tidak diterapkannya nilai dasar ASN ini menimbulkan integritas sistem kehadiran terganggu dan kepercayaan terhadap ASN itu menurun. Kemudian mekanisme pemeriksaan dan evaluasi kinerja menjadi tidak valid karena data kehadiran bisa dipalsukan. Kemudian dampaknya mendorong budaya impunitas dan memperlebar celah penyalahgunaan kedisiplinan. Target kinerja instansi juga turut tidak tercapai, sehingga potensi kerugian anggaran dan moral hazard. Kemudian adapun hambatan penerapan sehingga timbul kasus di mana adanya oknum yang melakukan kecurangan absensi. Ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama kelemahan teknologi, di mana sistem absensi yang berbasis GPS masih mudah dimanipulasi, sehingga memberi celah kepada oknum pegawai untuk berbuat kecurangan. Kemudian masih adanya budaya permisif, di mana pegawai masih menormalisasi adanya kecurangan mulai dari absen manual yang diubah ke fingerprint digital. Budaya manipulasi masih tetap ada karena adanya normalisasi dari pegawai itu sendiri. Kemudian adanya perbedaan kapasitas infrastruktur, di mana sistem berbeda antar tiap daerah dan kapasitas yang juga tersedia tiap daerah itu berbeda, yang menyebabkan pengawasan juga tidak merata oleh bagian kepegawaian. Yang selanjutnya itu ada sanksi yang kurang tegas, di mana kadang pihak kepegawaian hanya memberikan teguran, bukan sanksi nyata yang memberikan efek jerah kepada oknum-oknum yang melakukan kecurangan. Adapun rencana aksi yang dapat dicanangkan yaitu yang pertama, evaluasi dan integritas sistem absensi, di mana perlu adanya evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan dan melakukan upgrade teknologi seperti menggunakan teknologi biometrik. Jadi ada sidik jari ataupun pengenalan wajah yang lebih sulit dimanipulasi dan dapat dipantau secara real time. Kemudian pegawai itu sendiri harus membangun budaya integritas, di mana perlu adanya kesadaran diri sebagai pegawai ASN yang harus menanamkan nilai dasar ASN, yakni nilai dasar berakhlak seperti akuntabel, kompeten, dan loyal, serta tidak melakukan normalisasi atau pemakluman terhadap oknum yang melanggar. Kemudian perlu adanya terapan sanksi yang tegas dan transparan. Jadi pihak kepegawaian perlu memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu kepada oknum yang melanggar tindakan disiplin sesuai dengan PB 94 tahun 2021. Juga diperlukan adanya audit berkala, di mana adanya sistem monitoring internal berbasis data untuk mendeteksi absensi secara cepat dengan melibatkan BPKSDM ataupun inspektorat secara rutin. Jadi jika ada kecurangan yang terdeteksi akan segera ditindak langsung oleh pihak kepegawaian untuk diberikan sanksi. Adapun kesimpulan dari pemaparan isu yang kami sampaikan,
yaitu di mana kasus manipulasi absensi ASN ini masih terus berulang sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa persoalan kedisiplinan dan integritas tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbaiki teknologi, tetapi memerlukan perubahan budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai dasar berakhlak, terutama untuk poin nilai akuntabel, integritas, dan loyal. Kecurangan seperti ini merugikan negara tentunya, merusak kepercayaan publik, serta mencederai semangat pengabdian sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai ASN harus menjadikan kejujuran dan tanggung jawab sebagai pondasi utama dalam bekerja, menjauhi segala bentuk manipulasi, serta berkomitmen hadir dan bekinerja dengan sepenuh hati demi menjaga marwah profesi dan menguatkan kepercayaan rakyat kepada birokrasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.